Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ki Adek wabarakatuh. sengaja datang dari Jakarta untuk menemui sahabat saya Ki Roni. Selamat sore. Ki Selamat Roni. sore, apa kabar? Ya, baik. Jadi sobat Smart People, ini Ki Roni ini adalah beliau keturunan dari Pangeran Diponegoro. Jadi sekelumit cerita tentang Pangeran Diponegoro dan pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro, Ki Roni mengetahuinya. Jadi kita bisa mengambil sebuah cerita tentang pusaka dan perjalanan dari sang Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Jadi yang ingin saya tanyakan Ki Roni, waktu melawan Belanda, Pangeran Diponegoro itu apakah dia sering berganti-ganti senjata keris? Yang kan kalau di gambarnya itu, di ilustrasinya itu beliau selalu menggunakan satu keris itu. Apakah besok gak diganti lagi dengan yang lain atau gimana? Ya, jadi gini teman-teman semua, apa yang saya ketahui tentang kehidupan Pangeran Diponegoro adalah berdasarkan apa yang beliau tulis di dalam Babad Diponegoro. Ya. Jadi apa yang saya ceritakan di channel YouTube saya itu adalah berdasarkan apa yang beliau tuliskan. Ya. Beliau menuliskan keris itu hanya dua yang beliau tulis, yaitu Nogo Siluman dan bahkan Nogo Siluman tidak, Bondoyudo malahan. Bondoyudo. Ya. Tetapi di dokumen-dokumen Belanda mencatat bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai banyak keris. Iya. Kalau gonta-ganti sih saya yakin pasti iyalah ya. Iya. Saya aja yang bukan pangeran, kalau hari Kamis itu harus menggunakan pakaian Jawa, terus harus pakai keris, ya saya gonta-ganti. Iya, kan, gitu. betul. Dan keris ini kan juga mempunyai makna tersendiri, filosofinya gitu filosofi tersendiri. Mungkin pada saat-saat tertentu pangeran menggunakan Bondoyudo, pada saat-saat tertentu menggunakan Nogo Siluman, pada saat-saat tertentu menggunakan Abijoyo. Ya. Nah, satu hal beliau menyebutkan Abijoyo dan Bondoyudo. Nah, ini yang kemarin dikisahkan di Bengkulu. Oh ya, jadi sobat Smart People, Ki Roni ini sempat diundang oleh Kapolda Bengkulu untuk peluncuran launching sebuah buku tentang keris. Jadi monggo tolong. Jadi untuk acara hiburan kan ada Wayang Diponegoro. Iya. Yang disiarkan secara live melalui channelnya Mas Benyek, channel Terjo itu. Nah, judul wayangnya adalah Babaring Keris Kanjeng Kiai Bondoyudo. Terciptanya keris Kiai Bondoyudo. Nah, ini unik. Jadi keris Kiai Bondoyudo ini adalah peleburan 3 pusaka. Gitu. Dan itu secara jelas dikisahkan oleh Pangeran Diponegoro. 3 pusaka ini apa? Yang pertama adalah Cundrik Sarutomo. Di mana Cundrik Sarutomo ini berasal dari panah Sarutomo. Sebelum menjadi Cundrik dia menjadi panah. Panah ini menurut apa yang ditulis Pangeran Diponegoro di dalam Babad adalah pemberian sosok yang diyakini secara gaib itu adalah sosok Sunan Kalijogo. Jadi Pangeran Diponegoro sedang bersemedi, sedang bertafakur di Parangkusumo. Kemudian muncullah sebuah sosok dan memberikan perintah. Satu, untuk menggunakan nama Abdul Hamid. Yang kedua, untuk segera pulang ke Yogyakarta. Karena kondisi ayahmu yang saat itu adalah HB3 membutuhkan bantuan. Tidak lama lagi akan terjadi huru-hara di Jawa. Segera pulang. Nah, ketika bayangan itu hilang, meluncurlah sebuah sinar jatuh di depannya. Keris itu. Ketika dipungut ternyata adalah panah. Yang panah itu. Nah, kemudian panah ini dibawa pulang ke Tegalrejo. Rineko Cundrik, dibuat sebuah cundrik dengan panah itu. Nah, ketika perang Jawa sudah berlangsung, Cundrik Sarutomo ini sebagai senjata istri Pangeran Diponegoro. Cundriknya itu Nah, ketika perang Jawa berlangsung, kemudian istri Pangeran Diponegoro yang membawa cundrik itu juga sudah wafat karena sakit. Maka kemudian Pangeran Diponegoro atas petunjuk gaib juga
melebur 3 pusaka. Satu Cundrik Sarutomo, yang kedua adalah tombak Kiai Barutubo, yang ketiga adalah keris Abijoyo. Keris Abijoyo ini Pangeran Diponegoro dapat dari ayahnya. Kemudian tombak Kiai Barutubo ini dulu diserahkan kepada Alibasah Muhammad Utsman ketika dia menjalankan tugas pertama kali untuk perang di wilayah Kedu. Nah, kesaktian tombak ini dijadikan satu dengan pusaka-pusaka yang lain. Oh iya, pertanyaan saya adalah Kironi, apakah senjata yang tadi Kironi sebutkan adalah senjata yang dipulangkan Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia beberapa bulan yang lalu? Bukan. Oh, bukan, beda lagi itu ya. Beda lagi. Jadi kalau menurut catatan yang ada di administrasi pemerintah Hindia Belanda dan diteruskan dengan Kerajaan Belanda sekarang karena barang itu udah di sana, itulah keris Nogo Siluman yang kemarin dikembalikan. Kalau menurut catatan administrasi, Nogo Siluman itu walaupun ada kontroversi. Yang pertama, menurut informasi di catatan administrasi itu, Sentot sempat menuliskan beberapa ciri tentang keris. Atau Sentot membuat pernyataan bahwa Pangeran Diponegoro pernah menyerahkan keris kepada Clarence. Ini Sentot Prawirodirjo. Nah, padahal menurut catatan Belanda, Sentot ini buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kok tiba-tiba ada tulisan itu? Ini menjadi agak kontroversi kan. Kontroversi yang kedua adalah yang kembali kemarin itu dapurnya atau bentuknya adalah Nogorojo. Oh, Nogorojo. Kok bisa dikasih nama Nogo Siluman? Padahal Nogo Siluman itu adalah nama dapur keris, tetapi bisa saja untuk memberi nama keris. Iya, itu look berapa itu? Yang kembali kemarin itu loh 13 kalau nggak salah. Tapi iya. yang milik Pangeran Diponegoro nggak pernah diceritakan. Oh, nggak pernah diceritakan. Look berapa nggak pernah diceritakan. Kemudian kontroversi yang berikutnya yaitu dapurnya Nogorojo namanya Nogo Siluman. Itu ya. Walaupun ada juga keris yang namanya tidak sesuai dengan bentuknya. Itu ada. Oh, apakah itu sebuah filosofi atau dari kenapa bentuknya dengan namanya berbeda? Apakah itu sebuah filosofi? Itu yang menjadi rancu kan, harusnya kalau namanya Kanjeng Kiai Nogo Siluman ya bentuknya harus Nogo Siluman. Iya. Nah, ini yang masih rancu. Nah, saya mensikapinya dengan seperti ini. Berdasarkan catatan administrasi, itulah Nogo Siluman untuk saat ini. Tapi kalau besok ditemukan catatan administrasi yang lain yang lebih valid, mungkin bisa menguatkan pendapat ini justru atau mungkin justru menggantikannya. Bisa saja. Jadi Semar People, Kironi Sadewo ini juga memiliki channel sendiri mengulas tuntas tentang Pangeran Diponegoro, bukan begitu ya? Iya, tapi belum selesai. Masih banyak lagi. Jadi kalau masih kurang informasi dari percakapan ini, monggo dibuka channelnya, channel Roni Sadewo Channel namanya. Ya, betul ya? Iya. Jadi ini juga ada beberapa keris yang salah satunya adalah keris keturunan dari Pangeran Diponegoro, karena memang sangat sulit sekali untuk memiliki keris dari Pangeran Diponegoro sendiri. Ini namanya keris apa nih? Ini kalau menurut mbah-mbah namanya Sri Menganti. Tetapi kalau realitanya Sri Menganti itu adalah sebutan untuk empu-empu yang ada di dalam keraton. Oh, empu dalam keraton. Ya, apakah ini cerita ini bergeser dari nenek moyang saya yang dulu sebetulnya menyebutkannya harusnya lengkap. Harusnya ini keris bikinan kelompok Sri Menganti. Oh, kemudian disingkat ini menjadi keris Sri Menganti. Ini kalau menurut mbah-mbah saya, keris ini dari Narso Dalem yang kedua diberikan kepada Pangeran Alip atau Mbah Sotewo. Itu yang kemudian secara turun-temurun akhirnya jatuh ke saya. Oh iya, nih energinya sangat besar sekali nih. Oh gitu ya? Wah, iya. Saya beruntung sekali bertemu dengan teman yang bisa membaca energi. Kalau saya ini sekedar punya. Iya, karena begitu keluar langsung gitu. Jadi ini cundrik. Keris tapi kecil. Oh. Ini pamornya
Nah, Apa ini? Oke. ini banyak yang mengatakan Mm-mm. ada udan masnya iya, beras utahnya juga bisa. Oh, ada beras utahnya juga ya. Mm-mm. Terus ini bolak-baliknya ini beda. Oh. Pamornya beda. Ada yang mengatakan ini petaringan kebak. Mm-mm. Ya kalau saya karena memang tidak ahli, ya yang penting saya rawat supaya lebih tahan lama sehingga paling tidak masih sampai ke 7 generasi yang akan datang ini masih utuh, gitu. Betul. Memang kita sebagai generasi penerus ya memang harus ngerawat apa yang diturunkan oleh leluhur kita gitu Iya. paling ya. Kalau ini yang lain ini koleksi sendiri semua ya. Ini semua saya keris itu ya kalau yang ini semua dulu adalah amanah. Iya. Ada dari saudara, dari keluarga yang saya diminta untuk meneruskan merawat gitu. Ya alhamdulillah semua dalam keadaan terawat. Nah, ya walaupun nggak murah juga. Iya, pastinya. Ini cukup merogoh kocek kalau Iya. yang namanya Monggo hobi keris disarungin itu. lagi, agak berat ini. Agak berat Smart People, jadi mesti dimasukin ke tempatnya lagi. Jadi dulu Mas, saya itu megang ya cuma satu keris ini. Oh. Tuh, itu pun nggak saya gubres, sudah taruh di lemari. Nah kemudian datanglah saudara Mas Abro, beliau cinta keris, hobi keris, pengamat keris, yang datang ke sini. Oh, gitu. Ketika melihat keris itu nggak terawat, beliau marah. Oh. Iya lah, Kemudian dibawalah keris Iya, itu iya, dan benar-benar. kemudian dibawa lagi ke sini sebulan kemudian Ya. dalam keadaan yang jauh lebih baik. Hmm. Nah mulai hari itulah saya senang yang namanya keris. Iya. Nah keris-keris yang di rumah saya itu rata-rata ya ada yang saya beli sendiri. Ada yang beli sendiri ya. Dibeli kalau Ada yang datang sendiri. ada kalau laku dijual dengan ada keuntungan saya jual. Oh iya. Kenapa? Keuntungannya untuk ngerawat keris lagi. Iya, keris utama. Iya, kalau ngambil gaji yang udah terlanjur masuk ke istri kan nanti marah. Oh iya betul. Tuh. Ini semua yang di sini ini adalah keris amanah. Iya. Itu dan semua punya cerita. Ini pamornya ini pemberian sahabat saya, adik saya, guru saya. Noto lihat ben ora kualat, noto rasa ben ora ciloko, noto pola ben ora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me.